Dulu inilah namanya khuf itu tadi. Tadi ditanyakan tentang khuf disamakan dengan kaos kaki. Silahkan dibuka dulu. Sudah ya? Baik. Ini diambil dari matan Abu Suja, kitab Toharoh, yakni bab mengusap khuf atau sepatu atau kaos kaki. Boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, memakai khuf setelah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tadi sudah kita terangkan, tapi ini ringkasannya biar lebih mudah. Yang kedua, khuf atau kaos kaki menutupi mata kaki. 3, dapat dipakai untuk berjalan. Kalau tadi di sini tadi bahannya harus suci, tapi di matan ini disampaikan yaitu ia dapat digunakan untuk berjalan. Kaos kaki bisa digunakan untuk berjalan? Bisa ya? Ada yang mau memberi contoh yang pakai kaos kaki jalan? Nggak usah. Kemudian orang mukim dapat memakai khuf selama 1 hari 1 malam, atau bahasa kitanya 24 jam. Sedangkan musafir selama 3 hari 3 malam. Berarti berapa jam ini? Berapa? Ayo, 24 kali 3. Kalau hitungan gini lama banget. Coba kalau fulus. Iya. Baik, nanti ngitungnya di rumah aja. Jadi masanya dihitung dari saat hadas kecil setelah memakai khuf. Jadi dihitungnya setelah kita mengambil air wudhu, kemudian baru menggunakan khuf. Itulah saat dihitung. Wudunya batal. Iya. Barakallahu fik. Bagaimana kalau wudunya batal? Apakah ketika mau berwudu, wudu seperti wudu kita akan sholat? Jawabnya iya. Khusus kaki cukup diusap, tidak dilepas. Itu. Jadi wudunya untuk yang lainnya sama. Wajah sama, tangan sama, kepala sama, kaki yang berbeda, yakni cukup diusap. Nanti poin ketiga, bagian mana yang diusap dan bagaimana caranya, insya Allah nanti poin ketiga. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, apabila memakai khuf di rumah kemudian bepergian, atau mengusap khuf di perjalanan kemudian mukim, maka dianggap mengusap khuf untuk mukim. Itu. Ini penting ya. Mau awalnya mau safar, akhirnya mengamalkan khuf tapi nggak jadi. Gara-gara apa? Jemputannya nggak datang-datang, akhirnya ngambek, nggak jadi
pergi. Maka dihitungnya walaupun niatnya tadi untuk safar, tapi karena tidak safar maka dihitung mukim, seperti itu. Atau ia sudah di perjalanan, kemudian sholat, wudhu dulu, setelah itu baru pakai kaos kaki, niatnya untuk mengamalkan khuf, tapi nggak jadi, pulang lagi. Karena apa? Dompetnya ketinggalan. Pulang. Akhirnya antara suami istri cekcok kecil-kecilan. Akhirnya satunya ngambek, nggak jadi pergi. Jadi itu dihitung mukim. Ini saya kasih gambaran ini biar mudah difahami aja gitu. Mosok di tengah jalan balik lagi, iya karena dompetnya ketinggalan. Sampai di rumah akhirnya suasana tidak kondusif lagi. Iya. Satunya yang bawa drivernya, terus satu duduknya di paling belakang begitu. Kan kondisinya nggak nyaman banget kalau jalan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, nggak usah jadi pergi. Maka meskipun tadi melakukannya saat di perjalanan tapi nggak jadi, maka khufnya dihitung mukim gitu. Wallahu alam. Baik, kita akan melanjutkan bagian yang diusap dan cara mengusapnya. Berdasarkan hadis yang jelas sekali dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", andai kata agama Islam berdasarkan rasio atau akal, kana asfalul khuf aula bil masahi min a'la, niscaya bagian bawah khuf lebih utama diusap daripada bagian atas. Lihat, saya akan share berikutnya. Inilah cara mengusap khuf dan bagian mana yang diusap. Kita lanjutkan dulu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri khuffaihi. Namun sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya di sini siapa? Ali bin Abi Thalib, mengusap punggung kedua khufnya. Hadisnya sahih, disebutkan dalam Irwaul Ghalil, juga Unul Ma'bud. Catatannya tolong, dan yang wajib dalam mengusap adalah usapan secara mutlak yang dengan dilakukannya dapat dikatakan bahwa dia telah mengusap. Ada dua gambar. Gambar yang di atas mengusapnya di punggungnya. Jelas ya gambarnya? Jelas. Sedangkan yang di bawah, kalau Islam itu berdasarkan logika atau ra'yu, yang kotor mana? Bawah. Berarti yang diusap yang mana? Yang bawah. Maka ngusap khuf bagian bawah tidak dibenarkan. Itu. Jelas, tolong perhatikan dulu. Ada dua gambar mengusap khuf. Akhi bisa digeser dikit gambarnya, jangan dinikmati sendiri. Iya, diperlihatkan, iya, biar jelas gambarnya. Insya Allah akan kita bantu dengan gambar-gambar, itu lebih memudahkannya, itu ya. Karena ini fikih itu banyak sekali pendapat, oleh karena itu harus
bantu dengan yang memberikan kemudahan dalam memahaminya. Insya Allah seperti itu. Sekali lagi mengenai cara mengusap adalah secara usapan mutlak, bahwa itu boleh dikatakan mengusap. Lihat gambarnya, boleh ya, kaki kanan dengan tangan kanan, kaki kiri boleh dengan tangan kiri, boleh dengan tangan kanan boleh. Yang penting yang diusap mana? Punggung atau atas, bukan bawah. Lihat gambar di bawah, satu mengusap di atas, satu mengusap di bawah. Maka ini tidak dibenarkan. Cukup punggungnya saja, seperti itu. Ini berkaitan dengan mengusap di atas punggungnya. Kemudian berikutnya, poin keempat, mengusap bagian atas kaos kaki dan sandal. Tentu sandal yang menutupi mata kaki ya, bukan sandal yang tidak menutupi mata kaki. Hal ini sudah dimaklumi bolehnya mengusap di atas kedua khuf, maka boleh juga mengusap di atas bagian kaos kaki dan sandal. Hal ini berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala jawrabaini wan na'lin, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap di atas kedua kaos kaki dan kedua sandalnya. Itu. Jadi bagi yang menggunakan kaos kaki silahkan, bagi yang menggunakan sendal yang menutupi kaos kaki silahkan, apalagi kalau khuf tadi sepatu yang jelas, lebih jelas lagi. Baik, akan kita bantu dengan gambar. Namun sebelumnya kita selesaikan dulu dari Ubaid bin Juraij. Ia bertutur, ada beberapa orang berkata kepada Ibnu Umar, kami melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah kami melihat seorang pun mengerjakan kecuali engkau. Lalu Ibnu Umar bertanya kepadanya, apa itu? Maka jawab mereka, kami melihat engkau memakai sendal as-sibtiyah, yakni sendal yang menutupi mata kaki. Maka saya jawab, ya, Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya dan berwudu dengan mengusap di atas keduanya. Kalau kaos kaki jamaah perlu gambar enggak? Iya enggak ya? Kalau kaos kaki minta gambar ya nanti. Tetapi kalau sendal dari Sibtiyah, lihat di sini gambarnya. Gambar yang pertama, mengusap kaos kaki atau sepatu ketika berwudu. Sepatunya, nah ini gambarnya menutupi sampai ketinggian ya mata kaki. Kaos kakinya juga. Aku pernah melihat sahabat Anas bin Malik batal wudunya, maka beliau pun membasuh wajahnya dan kedua tangannya beliau, dan beliau mengusap kedua kaos kakinya yang terbuat dari suf atau kain. Itu.
Jadi kaos kaki pun boleh ya disamakan dengan khuf. Nah, ini sekarang bagian khuf yang wajib diusap. Lihat di sini gambarnya, khufnya sangat tinggi sekali. Seandainya agama ini hanya berdasarkan logika saja, maka seharusnya bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Aku benar-benar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Jadi melihat betul-betul mengusap khufnya. Dan caranya lihat gambar ketiga. Gambarnya ini kaos kaki ya, orang yang memakai kaos kaki, bukan khuf, tapi kaos kaki. Caranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin kelima, ini yang sangat menarik dan perlu untuk diperhatikan. Semuanya ada pembatal-pembatalnya. Wudu ada pembatalnya, sholat ada pembatalnya, puasa ada pembatalnya, zakat, haji ada pembatalnya. Pertanyaannya, Islam ada pembatalnya enggak? Nanti akan kita bicarakan juga pembatal-pembatal keislaman. Islam juga ada pembatalnya. Dikhawatirkan karena ketidaktahuannya melakukan amalan-amalan pembatal-pembatal Islam, dia merasa yakin saja. Itu yang berbahaya. Baik, kemudian khuf yang sedang kita bicarakan ada pembatalnya? Tentu ada pembatal-pembatalnya. Apa pembatal-pembatalnya? Di gambar yang nomor sekian tadi, coba dilihat dulu sebentar, saya cek dulu gambar keberapa. Gambar keempat, tolong dibuka lagi di WA masing-masing. Gambar keempat. Ini tapi ini nanti ringkasannya kita sampaikan dulu, secara keilmuannya kita sampaikan dulu rujukan-rujukannya, baru nanti kesimpulannya biar lebih gampang ya. Yang pertama, habis waktunya atau berakhir waktu mengusapnya. Ingat tadi hadis yang di atas telah disampaikan, keterangan-keterangan para ulama tadi juga telah disampaikan kapan batas berakhirnya khuf bagi mukim. Berapa? Sehari semalam atau 24 jam. Jadi orang kalau sudah menggunakan atau mengamalkan khuf ini, anggaplah dari subuh, setelah wudhu untuk sholat subuh, kemudian menggunakan khuf padahal di rumah, boleh nggak? Boleh, boleh. Kemudian sampai kapan batas berakhirnya ini? Subuh berikutnya, ini baru habis masanya. Kemudian untuk safar atau musafir berapa tadi? 3 hari 3 malam, itu waktunya. Jadi tolong diingat, kalau sudah habis masanya tentu sudah batal. Itu. Yang kedua, dalam keadaan janabat. Janabat itu hadas besar. Janabat disebabkan banyak, diantaranya bagi kaum hawa haid atau nifas. Bagi kaum Adam, janabat adalah
jima, dan seterusnya. Maka ketika dalam keadaan berhadas, yakni misalkan bermimpi basah, maka batal hufnya meskipun baru sehari, yaitu bagi musafir, atau baru setengah hari bagi mukim begitu tidur bermimpi basah, maka batal syariat yang diamalkan, yakni khuf tersebut. Hal ini disampaikan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memerintah kami bila kami dalam safar agar tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena janabat atau penyebab mandi besar. Namun kalau karena buang air kecil, buang air besar, atau karena tidur, tidak membatalkan khuf. Sekali lagi, mandi, buang hajat baik kecil maupun besar sejatinya tidak membatalkan khuf tersebut. Kalau mandi bagaimana? Kalau nggak kena air, kakinya taruh di atas, ya gimana? Iya. Orang Indonesia kalau mandi kan memang semua kena air kan Ibu. Kalau orang-orang sana tidak, kadang-kadang karena keterbatasan air mandi ya di. Ibu pernah punya baby enggak? Apa yang namanya iya itu loh Bu. Itu juga sudah disebut dengan mandi. Tapi kalau orang Indonesia mandi kalau airnya tidak mengalir kemana-mana sampai kamar mandinya itu penuh air, bahkan sudah keluar dari kamar mandi. Tidak disebut mandi, tapi itu tidak benar ya. Tapi sekali lagi, mandi baik, maksud mandi di sini adalah mandi, tidak mandi janabat ya Bu ya, mandi biasa, maka tidak membatalkan khuf. Buang hajat, buang air kecil juga tidak membatalkan, bahkan tidur pun tidak membatalkan khuf tersebut, terkecuali karena janabat. Itu. Lantas akan saya share, kalau yang membatalkan wudhu itu membatalkan khuf atau tidak? Pertanyaan ini. Yang membatalkan wudhu apakah membatalkan khuf ini tidak? Ini menyangkut pertanyaan yang nomor 2, karena nanti banyak yang perlu dijelaskan. Apa saja sih yang membatalkan wudhu? Pembahasan sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa benar menjelaskan? Hadiahnya pulang duluan. Ya, inilah yang membatalkan wudhu tersebut. Kita share ulang biar bisa mendapatkan hal yang menarik. Maaf Bu Dokter, nge-share-nya ternyata terlalu banyak. 2 kali di-share, tolong yang di-share sekali aja, jangan terlalu banyak, takut kalau jamaah nanti kebingungan. Baik, mari kita perhatikan sekali lagi. Pembatal wudhu tidak membatalkan khuf. Ini yang perlu digarisbawahi. Apa saja pembatal wudhu
yakni yang keluar dari dua jalan. Ini yang pertama. Baik kemarin gas, padat, ataupun cair. Iya. Kemudian yang kedua, menyentuh kemaluan dengan tangan, baik kubul maupun dubur tanpa ada alas. Tapi kalau ada alas, tidak. Yang berikutnya, ketiga, memakan daging unta. Yang keempat, hilangnya kesadaran. Inilah, jadi kita ulang, ketika wudhu kita batal dari poin-poin yang kita sebutkan 4 tadi, tidak membatalkan khuf. Ini saya tekankan. Tetapi batalnya wudhu kita menyebabkan kita berwudhu kembali, untuk khusus kaki tidak dibasuh, cukup diusap punggung dari khuf tersebut sebagai pengganti dari membasuh kaki. Seperti itu. Saya tekankan, tidak batal, tetapi wajib wudhu kembali dengan semua wudhu sama kecuali kaki. Cukup diusap bagian punggungnya saja bagi siapa saja yang mengamalkan syariat khuf tersebut. Kemudian yang ketiga, pembatal khuf yang ketiga, dilepas kedua khuf dari kaki dalam keadaan berhadas. Misalkan ia setelah menggunakan khuf, kemudian ada bunyi yang suka dicari orang. Bunyi apa yang suka dicari? Yakni bunyi itu, kentut. Kemudian setelah itu dibuka khufnya, kemudian dipakai kembali, maka batal. Iya, karena saat membukanya dalam keadaan berhadas. Itu jelas ya? Ya. Oleh karena itu, di sini dijelaskan ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, berakhirnya masa dibolehkannya mengusap khuf, yakni yang telah kita sampaikan tadi, sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam ya bagi musafir. Kemudian ia dalam hal ini melepas pada saat berhadas. Tentu di sini hadas kecil ya, kalau hadas besar batal. Tapi saat berhadas kecil kemudian dibuka, maka batal untuk khufnya. Caranya bagaimana nanti? Caranya ya wudhu normal kembali, kaki dibasuh kembali, baru memakai khuf. Jadi